Jadi selamat malam untuk Bapak Ibu, selamat bergabung dalam dialog Zoom meeting ini yang kita adakan pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi tujuan kita mengadakan dialog Zoom meeting ini adalah untuk membahas topik-topik seputar iman Kristen. Jadi yang mana boleh diikuti oleh siapa saja, apakah mereka yang sudah beragama Kristen atau bukan. Ya, jadi tujuannya untuk menambah wawasan mereka bagi yang belum percaya, dan bagi yang sudah percaya ya tentu untuk menambah iman ya. Jadi topik kita pada hari ini ya kita akan bahas tentang siapakah Tuhan. Ya, ini adalah topik yang menurut saya ini adalah topik yang sangat mendasar sekali, maka kita buat ini sebagai topik perdana untuk dialog kita. Dan pada hari ini kita ada dua narasumber. Ya, narasumbernya yang pertama yaitu Pendeta Bunsui. Pendeta Bunsui bisa tolong beri salam sebentar biar para peserta bisa tahu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya. Sedang bertemu dengan Bapak Ibu pada malam ini dan tentu sekali kita akan menikmati waktu-waktu ke depan dengan diskusi bersama. Saya pikir kita dengan hati yang gembira. Selamat malam, selamat datang bagi kita semuanya. Ya, oke. Yang kedua yaitu Guru Injil Anto Chai. Guru Injil Anto Chai boleh kasih salam sebentar? Ya, selamat malam kawan-kawan. Ya, selamat malam ya. Jadi yang gambarnya bareng istri sama anak ya. Oke. Jadi mereka adalah kedua hamba Tuhan ini. Mereka itu adalah aktif pelayanan di gereja GMI Jemaat Gloria Medan. Ya. Oke, tadi ada agak sedikit ribut ya, saya mute-kan. Sebelum kita mulai dialog kita ini, saya pikir adalah lebih bagus kita mulai dengan doa ya. Biar setiap pemaparan itu nanti biarlah Roh Kudus yang pimpin, sehingga itu semua bukan berdasarkan pengertian kita aja. Saya minta Pendeta Bunsui ya bisa mengawali doa acara kita ini ya. Saya persilakan. Baik teman-teman semua, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam ini kami sungguh bersyukur. Dengan pimpinan Tuhanlah, kami bisa bertemu melalui aplikasi Zoom ini. Bapa, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga topik yang akan kami bicarakan pada malam ini menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi banyak orang, sukacita dan sejahtera bagi kami, dan Tuhan dimuliakan. Bapa, berkati setiap kami, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran, sehingga kami semuanya mendapat berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu. Sebelum pemaparan ini nanti disampaikan oleh para narasumber, saya akan sebutkan beberapa ketentuan ya dalam dialog ini. Yang pertama itu semua peserta itu diharapkan telah hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi nanti minggu-minggu depan pada hari yang sama juga kita tetap akan adakan dialog ini dengan topik yang berbeda. Diharapkan semua para peserta itu 15 menit sebelumnya sudah masuk ya dalam Zoom meeting ini. Yang kedua, dialog tidak bersifat menyerang agama tertentu. Nah, jadi kita hanya bersifat pemaparan, menjelaskan segala sesuatu itu dari sudut iman Kristen. Berikutnya harus sopan dalam memberikan pendapat atau bertanya. Yang keempat, setiap peserta yang mau bertanya, mereka itu cukup menulis di chat ya, agar tidak mengganggu acara dialog. Jadi
nanti ini semua akan saya tutup, ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau apapun, itu nanti cukup di chat aja. Jadi supaya nanti narasumber dalam memberikan penjelasan itu bisa fokus dan yang lain dengarnya bisa jelas. Terus pertanyaan diharapkan tidak keluar dari topik yang dibahas. Artinya maksudnya kita sekarang membahas tentang Tuhan. Tolong jangan tanya hal-hal yang di luar daripada topik yang mau kita bahas. Nah, itu. Terus peserta boleh dari berbagai latar belakang agama. Jadi kita tidak membatasi mereka yang hanya orang Kristen yang boleh bergabung, ya, tapi kita terbuka untuk umum. Oke, untuk menghemat waktu, kita berikan kepada narasumber kita, khususnya kepada Pendeta Bunsui, untuk memberikan pemaparan. Itu waktunya sekitar 20 menit lah, ya. Mungkin bisa lebih sedikit, ya, tentang ketuhanan dalam iman Kristen. Sebenarnya siapa Tuhan itu? Ya, kepada Pendeta Bunsui, kita persilakan. Ya, makasih Pak Johan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Tuhan, jadi di sini tema yang kita buat itu adalah siapa Tuhan. Tuhan yang kita tulis di sini itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada Tuhan yang ditulis T-nya itu huruf besar, tapi yang lain-lainnya itu huruf kecil. Nah, Tuhan yang kita maksud di sini itu di mana ditulis dengan huruf besar semua. Nah, seperti itu. Di dalam penulisan Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu punya makna tersendiri. Coba Bapak-Bapak lihat ya, kita membuka dulu Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Saya harap kita sudah bisa membaca di screen ya. Ya, saya akan baca Kejadian 3 ayat 15 itu di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Itu ditulis seperti ini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, kita bersyukur bahwa pada tahun 2015 yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, di Indonesia ada satu yayasan yang namanya Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia. Mereka juga menerjemahkan Alkitab dan mereka terbitkan. Di dalam terjemahan mereka itu, Kejadian 3 ayat 15 berbunyi demikian. Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Di sini saya ada juga menunjukkan itu di dalam bahasa Batak Toba, ya, tapi saya nggak usah baca. Tapi nggak apa-apa ya, saya baca ya, karena saya lihat tadi ada satu huruf apa tadi itu, dikatakan seperti ini. Akub ni didop debata tu si Musa. Sonodo dohononmu tu halak Israel. Jehovah debata ni opumuna, debata ni Abraham, debata ni si Ishak, debata ni si Jakob. Marsuru ahu tuhamu. Ido guarhu rodi saleleng-lelengna. Jala guar paningotan diahu marsudut sudut. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia memang
nama Tuhan Yahweh itu tidak nampak begitu ya, tidak nampak karena diganti atau ditulis dengan kata Tuhan itu huruf besar semua. Jadi kalau kita membaca Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, apabila kita menemukan kata Tuhan itu huruf besar semua, nah itu ingin menunjukkan bahwa itulah Yahweh. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia yang tadi yang di terbitan IMB, itu jelas mereka langsung menulis seperti yang ada di dalam bahasa asli, YHWH atau Yahweh. Kemudian juga di bahasa-bahasa Toba. Bahasa Batak Toba, nah di situ langsung disebut Jehovah. Jehovah. Jadi bahasa orang Batak Toba itu di dalam bahasa mereka, Alkitab itu, Bibel itu ada menulis tentang nama Tuhan itu Jehovah. Nah, kemudian juga kalau kita melihat bahwa orang Kristen dan orang Yahudi di dalam bahasa asli tetap ditulis YHWH atau Yahweh. Nah, juga kita melihat bahwa kalau kita membaca Alkitab bahasa Mandarin itu juga sangat jelas. Itu ditulis dengan Yehowa, Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa pertanyaan kita tadi, siapakah Tuhan? Apakah memang Tuhan di dalam huruf besar itu Yahweh, yang di dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Allah, sama dengan Ilah di bahasa yang lain, atau sama dengan Tien, Sangti, Tao, itu di dalam pemikiran orang Tiongkok kuno. Nah, seperti itu. Jadi ini sesuatu hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Apakah memang Tuhan yang dikenal di luar dari Alkitab, di luar dari orang Yahudi itu, apakah sama dia? Apakah sama? Nah, seperti itu. Jadi saya mencoba pada malam ini untuk melihat sejarah, yaitu sejarah pendekatan sejarah. Kenapa di setiap suku bangsa itu mereka mengenal Tuhan dengan sebutan mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Khususnya kalau kita melihat di nenek moyang kita di Tiongkok, nah dulu ya. Tiongkok itu kan sangat terkenal dengan legenda-legenda. Dan memang kita menemukan cerita-cerita legenda-legenda itu ada cerita-cerita yang sangat mirip dengan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Nah, seperti itu, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi sebagai contoh seperti ini. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 7, itu bagaimana peristiwa air bah, Nuh dan satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Kita mengenali Tiongkok itu ada legenda-legenda, ya, Noah, sepasang suami istri, ada legenda cerita 8 dewa, ada legenda 3 maharaja, dan kemudian kita melihat ada legenda 5 kaisar. Saya mencoba menghubungkan cerita di Tiongkok yang kita kenal, yang dikenal oleh nenek moyang kita itu, dengan yang ada di dalam Alkitab. Jadi nanti kita ingin melihat bahwa apakah memang orang kita, nenek moyang kita di Tiongkok kuno itu, mereka berpikir tentang Tuhan, tentang Tien, tentang Sangti, tentang Tao itu, ada hubungannya dengan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat cerita air bah, dan memang di Tiongkok itu kan cerita dimulai dengan banjir, ya, banjir bandang, nah seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini, saya mencoba, di situ dikatakan cerita Noah itu sepasang suami istri, kemudian ada 8 dewa. 8 dewa itu sangat erat ceritanya dengan cerita Nuh. Nuh, suami istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya.
Nah, seperti itu. Jadi tetap ada jumlahnya 8 orang. Dan kemudian kita melihat legenda 3 maharaja. Nuh memiliki 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian kita lihat juga cerita yang terkenal itu cerita 5 kaisar. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 32, kita melihat bahwa Sem itu memiliki 5 orang. 5 orang anak laki-laki. Nah, inilah membuat saya ingin mencoba bagaimana kita mendiskusikan ini, bagaimana nenek moyang kita di Tiongkok kuno itu, mereka mengerti, mereka memiliki legenda-legenda itu. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan legenda itu? Jadi, saya mencoba memahami bahwa melalui kisah Kejadian pasal 7 ayat 5, kita melihat di sini, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan tadi itu Yahweh kepadanya. Dan masyarakat Cina, kita melihat di sini, mereka juga sangat mengagungkan Tian. Ya. Kalau kita melihat cerita-cerita silat kuno, itu yang dulunya paling cerita sangat tua, selalu mereka berkata Tiana, Tiana. Nah, seperti itu. Kemudian lebih muda lagi, mereka berbicara atau mengatakan Sangti, itu Dewa Langit. Nah, seperti itu. Dan kemudian lagi 600 tahun sebelum Masehi, nah mereka situ mengenal Tao. Tao ini mereka pahami itu sebagai pencipta dan penyelamat manusia. Nah, kemudian kita melihat kalau dalam sejarah Alkitab, kita maju lagi bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham. Dan Tuhan memerintahkan, Tuhan di situ Yahweh, itu memerintahkan Abraham agar dia pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Jadi kalau kita melihat di situ, berfirmanlah Tuhan atau berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12:1. Artinya di sini bahwa Abraham sendiri pada saat itu dia sudah mengenal pencipta, yaitu Yahweh. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa bagaimana cerita Abraham memiliki anak Ishak, Ismail, kemudian Abraham itu memiliki seorang istri di luar dari istri sahnya seperti itu, dan kemudian dia memiliki anak yang namanya istrinya itu Ketura. Nah, seperti itu. Kita melihat pada akhir dari cerita itu, Ketura itu berangkat ke arah timur. Kalau kita melihat peta arah timur itu ke kanan. Peta Babilonia itu, ya, kita melihat itu ke kanan, naik ke atas ke India, kemudian ke India itu nyebrang sampai ke Tiongkok. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang mau kita perhatikan, mengapa ada pemahaman yang begitu dekat antara cerita yang ada di dalam Alkitab dengan cerita-cerita yang ada di daratan, khususnya Tiongkok kuno. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh, beberapa catatan, nah seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di situ tahun 600 sebelum Masehi ada dua tokoh besar yang lahir di Tiongkok. Pertama Lao Tse, kemudian Konghucu. Lao Tse itu dia sebagai seorang tokoh, sebagai teolog kalau kita katakan sekarang. Kalau Konghucu itu mengajar bagaimana memiliki moral atau ajaran moral. Nah, kita melihat di sini pada saat itu Lao Tse itu sudah memiliki pemahaman seperti ini. Kalau kita kutip dari kitab Tao Te Ching, dia melihat sang pencipta namanya Tao, yang misteri dan lihatnya samar-samar. Itu dia mengatakan. Kemudian bahwa dia tidak tahu Tao itu putra siapa, tetapi sudah ada sebelum kaisar pertama, itu kaisar pada zaman dinasti Xia itu. Sebelum kaisar ada, dia mengatakan bahwa Tao itu sudah ada. Nah, kemudian dari pemahaman-pemahaman seperti ini kita melihat
sebagai seorang filsuf, kita katakan, sebagai seorang filsuf, sebagai seorang yang pintar, seorang pemikir pada saat itu, nenek moyang kita tahun 600 sebelum Masehi itu sudah punya pemahaman, punya satu konsep ya tentang Tuhan, bahkan tentang penyelamat dan tentang pencipta. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kita perlu pahami. Kenapa? Kalau kita melihat tadi pengajaran-pengajaran yang sudah ada, yang sudah begitu tua itu, dapat kita pahami bahwa Yahweh yang menjadi manusia yang bernama Yesus itu sangat dekat dengan filosofi atau pengajaran daripada Tao itu sendiri. Jadi kita melihat di sini teman-teman bahwa kalau kita bertanya siapakah Tuhan, ya memang masing-masing suku bangsa ada mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan. Kita melihat kalau di daerah di luar dari orang Israel sekitarnya, mereka mengenal Allah. Nah, seperti itu. Kemudian kita melihat tadi, seperti saya katakan, di orang-orang Tionghoa sendiri sudah mengenal Tien, sudah mengenal Sangti, sudah mengenal Tao. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita bertanya, siapakah Tuhan? Dari sudut pandang kekristenan, kita dapat memahami Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang ditulis dalam huruf besar, yaitu Yahweh yang menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Nah, seperti itu. Artinya Yahweh mengambil rupa seorang manusia yang dikenal di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Dan kalau kita menghubungkan kembali dengan konsep pemikiran nenek moyang orang Tionghoa di masa Tiongkok kuno, dari situ kita melihat konsep mereka jelas sekali. Tao itu sebagai pencipta dan juga dia sebagai penyelamat di masa yang akan datang. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik yang perlu kita diskusikan malam ini. Nah, seperti itu. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bok Su Bunsui. Untuk teman-teman yang mengikuti Zoom ini, ya, dialog ini, kita beri kesempatan untuk bertanya. Tapi memang tidak dengan mengeluarkan suara, tetapi cukup dengan chat, ya. Tulis saja apa yang saudara ingin tahu. Nanti kita akan minta narasumber untuk coba menjelaskan. Sambil menunggu ini saya lihat ada satu pertanyaan, ya, yaitu dari Galaxy A10. Ini lain kali kalau bisa namanya diganti ya, jangan nama handphone ya, karena kita nggak tahu siapa ini. Ya, pertanyaannya, Bok Su, aku mau tanya, umat Kristiani sebut Bapa di sorga. Akan tetapi pada orang awam sering dikatakan bahwa sorga itu berada di telapak kaki ibu. Wah, ini pertanyaannya unik juga ya. Kira-kira bagaimana ini, Bok Su? Oke, langsung saja ya. Ya. Terima kasih dari Galaxy berapa tadi? Galaxy A10. Ya, Galaxy A10, tapi bukan itu namanya. Iya. Ya. Pertama, mengapa orang Kristen mengatakan Bapa di surga? Memang Bapa itulah Yahweh, itulah Jehovah, itulah Yehovah yang kita kenal. Dia adalah Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhannya kita juga pada zaman sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita mengatakan kita mau mengatakan Bapa yang di surga, yang memang tinggalnya di surga? Dia di surga, tapi dia hadir di tengah-tengah dunia. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, istilah atau peribahasa surga di bawah telapak kaki ibu itu sebetulnya bukan istilah yang dimunculkan oleh orang Kristen, bukan istilah yang berdasarkan Alkitab, karena tidak mungkin surga itu di bawah telapak kaki ibu.
Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, ibu lebih tinggi daripada setiap ibu sudah di surga dia. Dia sudah injak itu surga itu. Dan ibu lebih tinggi daripada surga. Nah, kira-kira seperti itu. Saya pikir itu semua sebuah istilah saja yang dimunculkan dalam sebuah pemahaman bahwa begitu mulianya seorang ibu, begitu hebatnya seorang ibu. Nah, seperti itu. Bukan istilah yang berdasarkan Alkitab, bukan istilah yang berdasarkan firman Tuhan. Begitu. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan jawaban Bok Subunsui untuk siapa? Galaxy A10, udah cukup? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sunarlim. Ya. Banyak orang awam atau teman yang belum percaya bertanya, apakah Tuhan kita orang Kristen sama dengan Tuhan orang Buddha atau agama lainnya? Karena kita sebut semua Tuhan. Saya pikir untuk pertanyaan ini saya minta narasumber dari Contoh Anto ya untuk kasih sedikit pencerahan. Ya, saya tambahin sedikit tadi itu surga di telapak kaki ibu gitu ya. Itu adalah sebuah kiasan ya, itu bukan kebenaran. Itu hanya sebuah kiasan mengajari kita bahwa kita wajib atau pentingnya mentaati dan berbakti kepada ibu. Ya, itu penting, itu bukan sebuah surga itu ada di bawah kaki ibu, telapak kaki ibu maksudnya gitu. Itu hanya sebuah kiasan. Jadi pentingnya kita berbakti kepada mama gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah bahwa apakah Tuhan kita orang Kristen sama dengan Tuhan orang Buddha atau agama lain? Ya, tentu beda. Ya, di sini kan Buddha ya. Buddha, Sakyamuni gitu ya, Sakyamuni itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sejarah mengatakan hal itu dan itu kebenaran. Itu boleh kita cek dari sejarah gitu ya. Itu nggak pernah menyebut dirinya adalah Tuhan, melainkan pengikut-pengikutnya yang kemudian mengagung-agungkan dia dan menjadikan dia itu sebagai Tuhan. Sakyamuni itu Sanskerta ya, kalau bahasa Indonesia ya. Ya, saya pakai bahasa Mandarin ya, Sakyamuni gitu ya. Itu dia mencari kebenaran. Dia terus mencari, dan akhirnya akhir di kematiannya dia berkata bahwa semuanya itu kosong. Sebab dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, jika Sakyamuni ini mencari kebenaran, maka tentulah dia bukan kebenaran itu sendiri. Kalau dia adalah kebenaran, maka dia sebenarnya tidak perlu mencari kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu perkataan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia bukan mencari kebenaran, melainkan memberitakan kebenaran itu. Jadi, Sakyamuni tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Nah, yang perlu kita jawab adalah semuanya adalah Tuhan. Lalu Tuhan mana yang benar, gitu ya? Apakah sama? Beda dong. Ya, pasti beda. Bedanya di mana? Kebenaran itu hanya satu, tidak boleh lebih. Kalau lebih, itu bukan kebenaran. Itu namanya toleransi, gitu ya. Misalnya, 1 tambah 1 itu 2. Tidak mungkin 3 atau 4. Kalau saya jawab 2, itulah yang benar, dan Anda menjawab 3, maka saya akan menjawab bahwa jawaban Anda salah. Anda tidak benar. Nah, ketika saya berkata bahwa Anda tidak benar, Anda tidak dapat berkata kepada saya bahwa kenapa Bapak Anto sombong menganggap dirinya paling benar. Gitu ya.
Nah, karena kebenaran cuma satu. 1 tambah 1 itu 2. Tidak mungkin 3, 4, 5, atau seterusnya. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Kebenaran cuma 1. Nah, Tuhan yang mana yang benar? Itu perlu Anda mencari lagi. Merenungkan kembali. Tuhan mana yang benar? Ya, saya pikir hanya itu saja. Terima kasih contoh Anto atau Guru Injil Anto ya. Kira-kira Pak Sunarling jawabannya bagaimana? Oke ya, kalau misalnya boleh ditulis di chat aja komennya ya. Kalau tidak ada komen, saya rasa sudah cukup. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Siok Hian ya. Siok ada bertanya, saat ini banyak ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan, yang secara alkitabiah, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka tentang keberadaan Tuhan? Atau Tuhan itu ada gitu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka? Karena kalau kita hanya bicara secara Alkitab, ya mungkin juga nggak begitu gampang ya untuk meyakinkan mereka. Tapi hal-hal apa yang bisa kita yakinkan mereka bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada gitu. Coba kita minta Boksu Bunsui untuk kasih sedikit pencerahan ya untuk hal ini. Iya, makasih Ibu. Kalau kita melihat bahwa memang di dunia ini ada banyak pandangan ya. Ya, secara khusus orang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tapi sebetulnya kalau kita mendalami dari pemahaman ateis itu sendiri, pada akhirnya mereka itu juga percaya adanya Tuhan. Percaya adanya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa meyakinkan kepada orang ateis bahwa Tuhan itu ada? Nah, seperti itu bukan? Memang di tengah-tengah dunia ini ada banyak sebetulnya pendekatan yang bisa kita sampaikan untuk membuktikan Tuhan itu ada. Sebagai contoh, kita dapat mengerti di dalam Alkitab, Tuhan menyatakan dirinya itu dengan 3 cara berada. Cara yang pertama adalah melalui ciptaan. Artinya, melalui ciptaan, kalau kita melihat sesuatu hal yang kita lihat dalam ciptaan Tuhan, itu tidak ada satupun yang terlepas dari Tuhan pencipta itu sendiri. Namun, sebagian orang mengatakan itu terjadi demikian. Demikian saja. Nah, seperti itu. Tidak ada asal mulanya. Ada mungkin orang yang selalu hanya mengenalkan sains seperti itu. Nah, mereka dengan teknik-teknik atau teori-teori saintis, mereka ingin membuktikan bahwa segala sesuatu itu terjadi begitu saja dan tidak pernah menghubungkan dengan Tuhan. Jadi memang usaha kita bagaimana bisa menyatakan kepada orang yang ateis itu Tuhan itu ada, adalah bagaimana kita bisa mengatakan secara masuk akal pada mereka bahwa segala sesuatu yang ada ini itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Nah, kalau di dalam Alkitab tentang penciptaan itu, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Halo. Boksu, tolong di-unmute dulu ya, Boksu ya. Halo, Boksu. Oh, berarti ya. terputus tadi. Iya, okay. Benar. Ya, baik, makasih. Jadi kalau kita ingin menceritakan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, saya pikir dari sederhana kita masuk saja dari apa yang ada di depan matanya, dari ciptaan yang ada, yang dilihat, bagaimana Tuhan menciptakan demikian rupa. Kalau di dalam Alkitab, itu dikatakan penciptaan itu Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, itu istilahnya.
Yang kedua, kalaupun dia tidak bisa menerima, dia belum yakin bahwa segala sesuatu yang dia lihat, yang dia nikmati itu berasal daripada Tuhan. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa di dalam kehidupannya sehari-hari, suatu saat dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dihadapinya dengan rasionya, tidak bisa dihadapinya dengan teknologi yang dimiliki, tidak bisa diatasi dengan semua yang ada pada dirinya. Nah, kalau di situ kita bisa masuk ke akal dia untuk mengatakan di atas semuanya itu masih ada yang berkuasa atas semuanya itu, yaitu Tuhan. Nah, kita bisa memberikan keterangan-keterangan atau pencerahan-pencerahan seperti itu. Kemudian juga Ibu memang tidak semudah yang bisa kita katakan untuk meyakinkan orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Biasanya kita perlu banyak cerita dengan dia, kita perlu banyak menerangkan kepada dia, bahkan kita perlu memberitakan kesaksian kepada dia, sehingga suatu saat dia juga bisa berpikir kembali. Ya, di atas semuanya itu saya pikir bagaimana kita bisa mendoakan dia. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hatinya, suatu saat dia bisa bertemu dengan Tuhan yang dikatakan oleh dia tidak ada pada saat ini. Demikian. Ya, terima kasih Bok Su Bunsui. Kira-kira contoh Anto atau Guru Injil Anto mau tambahkan sedikit untuk tentang ateis ini, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka tentang adanya Tuhan? Ada tambahan nggak kira-kira? Ya, bersyukur dan saya bahagia sekali ketika mendengar saudari atau saudara ya, Syokhian ya. Ya, ini pertanyaannya, saya merasa Anda begitu peduli kepada orang-orang yang ateis, gitu ya. Jadi saya bahagia. Saya tidak tahu seberapa jauh Anda semangat memberitakan Injil kepada mereka. Ya, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu dan Anda tahu sendiri. Kata Alkitab bahwa percaya kepada Tuhan itu berawal dari mendengar Injil. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka, beritakanlah Injil kepada mereka. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, ya suatu hari mereka akan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara atau saudari ya, Syokhian, terus semangat ya memberitakan Injil. Dan suatu saat Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Itu saja. Oke, terima kasih Guru Injil Anto. Ini ada tadi tambahan dari Pak Sunarlim ya. Dia bertanya, bagaimana kita jelaskan kepada orang Islam? Mereka juga menyembah Allah. Apa bedanya dengan Tuhan yang kita yakini? Jadi Allah menurut Islam itu dengan Tuhan yang menurut kita Kristen itu sebenarnya bedanya di mana? Oke. Ya, mungkin Bok Su Bunsui ya bisa bantu. Ya, makasih Pak Sunarlim. Ini sebuah diskusi besar sebetulnya. Diskusi besar, dan sampai sekarang kedua belah pihak, Islam dan Kristen, saudara-saudara kita, terus membicarakan ini. Nah, di antara orang Kristen sendiri, itu ada terbagi dua pemahamannya. Kalau kita melihat, yang pertama itu tetap setia kepada teks Alkitab. Tadi Kejadian 3 ayat 15. Di situ Tuhan menyatakan diri kepada Musa, namanya adalah YHWH atau Yahweh atau Jehovah atau Yehovah. Nah, seperti itu. Tapi ada juga sebahagian orang Kristen Arab ya. Jadi kalau pemahaman orang Yahudi, nama Tuhan, nama pencipta, nama Bapa itu adalah YHWH itu atau Yahweh yang kita baca. Itu dikenal oleh orang Kristen Yahudi dan orang yang beragama Yahudi. Tapi orang Kristen di luar dari Yahudi, orang Kristen yang ada di daerah Arab, mereka sudah menggantikan nama itu menjadi Allah, seperti yang dikenal oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Islam. Nah, sekarang pertanyaannya saya pikir,
apakah Yahweh itu sama dengan Allah? Nah, seperti itu bukan? Secara tegas kita mengatakan dalam teks Alkitab bahwa Yahweh itu tidak sama dengan Allah yang dikenal oleh teman-teman kita atau yang disembah oleh teman-teman kita yang beragama Muslim. Nah, seperti itu. Demikian. Oke, terima kasih Bok Subunsui. Ini ada satu pertanyaan menarik dari Grace, menanggapi tadi statement dari Guru Injil Anto. Ya, Guru Injil Anto tadi menyebutkan Siddhartha Gautama mencari kebenaran, maka tidak bias ya, tidak bisa disebut Tuhan. Namun sebenarnya Siddhartha Gautama ceritanya memang mencari kebenaran dan diceritakan dia berhasil dan adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Itu sebabnya dia disebut Sang Buddha. Jadi bagi orang Buddha, itu kenapa dia disebut Tuhan bagi mereka. Ada pandangan orang-orang bahwa Tuhan Yesus, ada pandangan orang-orang juga bahwa Tuhan Yesus mengaku-ngaku adalah Tuhan. Bagaimana menanggapinya? Ya, bagaimana ini Contoh Anto bisa kasih sedikit pencerahan? Ya, saya tidak berkata bahwa Sakyamuni itu tidak bisa disebut Tuhan. Saya berkata bahwa Sakyamuni tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak menyebut dirinya adalah Tuhan karena dia sendiri mencari kebenaran. Dia terus mencari dan mencari. Jadi saya tidak berkata bahwa saat itu Gautama tidak bisa disebut Tuhan. Ini namanya saya melecehkan agama kepercayaan orang lain. Kan gitu ya. Tapi saya berkata bahwa Siddhartha Gautama ini tidak pernah berkata dia adalah Tuhan. Cuma pengikut-pengikutnya kemudian yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, kalau Anda berkata bahwa lalu mengapa mereka menyembahnya sebagai Tuhan? Gitu ya. Ya, saya akan menjawab bahwa sebenarnya manusia itu semua butuh Tuhan. Mereka ingin ada Tuhan. Sehingga banyak orang yang di pedesaan gitu ya, yang di pelosok-pelosok mereka menyembah pohon sebagai Tuhan. Mereka menyembah batu sebagai Tuhan. Mereka menyembah laut sebagai Tuhan. Mereka menyembah bulan sebagai Tuhan. Nah, apakah mereka batu itu pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan? Tidak toh. Nah, banyak orang ya menyembah, ya menganggap itu adalah Tuhan. Tapi saya tidak berkata bahwa Siddhartha Gautama itu bukan Buddha. Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Saya cuma berkata bahwa dia tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Guru Injil Anto. Kira-kira jawabannya sudah memuaskan ya untuk Grace. Nanti kalau ada kurang nanti di chat aja. Ini ada pertanyaan dari Hosea Anugrah Silalahi. Saya pikir ini kontennya tidak sesuai dengan topik kita ya. Dia bertanya, selamat malam, izin bertanya Boksu dan Guru Injil. Saya mau bertanya bagaimana kita menghadapi situasi atau nasihat atau teguran hamba Tuhan atau pelayan yang sering mengambil kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Saya pikir ini bukan konten kita jelaskan pada saat sekarang ya. Kita fokus tentang pengertian Tuhan pada saat ini. Ini Pak Johan, bagaimana? Ya, saya ingin tambahkan yang Allah itu ya. Oh iya, oke, silakan. Ya, tadi itu pertanyaan siapa ya tadi? Bapak Sunarlim ya. Pak Sunarlim ya. Nah, ya Pak Sunarlim ya, kita harus membedakan itu namanya hati-hati menggunakan bahasa. Kita harus lebih teliti menggunakan bahasa ini. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, maka kita dibingungkan kata Allah ini. Apakah Allah yang kita sembah dengan Allah itu sama? Gitu ya.
kalau kita berada di Tiongkok, berada di negara-negara lain, itu kita tidak akan dibingungkan dengan bahasa atau kata kosakata ini. Karena di negara lain tidak ada Allah. Ya, misalnya saya kasih contoh. Bahasa Mandarin, ya, bahasa Mandarin. Itu kalau disebut itu yang sembayang-sembayang itu mereka disebut Shen, yaitu Tuhan. Shen gitu ya, Tuhan. Nah, di dalam Kristen memanggil Tuhan ada dua kata. Pertama, Shen, ya, kedua adalah Shangti. Ya, ketiga ada lagi Su, yaitu Tuhan, gitu ya. Jadi bahasa Mandarin di saat kita menyebut Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Shen, tapi di agama tetangga mereka juga pai-pai ya ambil yang hio itu dupa, mereka juga memanggil sebagai Shen. Nah, apakah mereka Shen dengan Shen ini sama? Beda, gitu ya. Nah, bahasa Indonesia juga begitu. Karena kita tinggal di negara Indonesia, kita memakai Allah. Tapi Allah yang kita sembah dengan Allah yang mereka sembah itu beda. Bukan saya yang berkata saja. Anda boleh bertanya kepada ustadz-ustadz ya atau pemimpin-pemimpin agama, mereka juga akan berkata tentu berbeda, tidak sama. Nah, perbedaan yang terbesar apa? Yaitu Tuhan yang kita sembah atau Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Ya, sedangkan Allah yang mereka sembah itu adalah satu Tuhan, bukan Tritunggal. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi hati-hati menggunakan bahasa ini. Kita harus lebih teliti lagi. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita dibingungkan dengan kata ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Guru Injil Anto. Untuk pertanyaan kita tutup ya, kita batasi ya. Ini yang sudah ada bertanya kita jawab aja. Jadi kita nggak terima pertanyaan lagi yang lain, mengingat waktunya juga sudah terbatas. Ini melanjuti yang Diana ya. Tadi dia bilang, apakah Tuhan Yesus itu adalah Isa Al-Masih? Sebab di tetangga sebelah mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Kenapa di kalender disebut kenaikan Isa Al-Masih? Artinya menggunakan pengertian atau istilah dari agama lain ya. Meskipun itu perayaan untuk umat Kristen ya. Dan tidak disebut kenaikan Yesus Kristus ke sorga ya. Ini mungkin Bok Subunsui boleh kasih tanggapan? Ya. Terima kasih Ibu. Ini sebuah pertanyaan yang memang perlu dicermati. Kalau Ibu bertanya apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus, itu jelas tidak. Yang dikatakan oleh Alkitab itu dua pribadi yang berbeda. Yang kedua, mengapa di dalam kalender-kalender itu dikatakan Isa Al-Masih? Nah, saya pikir yang membuat itu bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen yang mencetak itu. Kalau orang Kristen mencetak itu, dia tidak akan buat nama Isa Al-Masih. Hari kenaikan Yesus. Nah, seperti itu. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih, Bok Su. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ali Halim. Apa kabar ya, Pak Ali Halim? Saya mau tanya, dalam perjanjian lama, orang Israel memberikan korban. Ya, korban bakaran ya artinya. Apakah sama juga dengan orang Buddha sekarang yang memberikan korban bakaran kepada Qigong? Ini pertanyaannya masih relevan nggak ya, Bok Su ya kira-kira ya? Masih, itu masih sangat ya? relevan. Sangat relevan ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana? Iya, saya sangat senang dengan pertanyaan tersebut. Kenapa pertanyaan itu sangat kontekstual dengan kehidupan latar belakang kita orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa artinya orang Tionghoa kita masa lalu, masa yang dulu dengan kepercayaan nenek moyang kita. Di awal tadi saya mencoba menghubungkan legenda-legenda yang ada di Tiongkok kuno itu dengan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita melihat khususnya di dalam kitab Imamat, ya, kitab Ulangan, bagaimana
penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Yahweh itu, terhadap Tuhan itu. Ada ruang kudus, ruang maha kudus, kemudian kita melihat ada persembahan-persembahan mereka, ada hewan-hewan yang dipotong, kemudian dipersembahkan. Saya sudah memperhatikan cukup lama. Itu sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu di kemah suci dan kemah pertemuan. Dan kalau ini kita teliti, suatu saat kita akan bisa, oh iya, nenek moyang kami, orang Tionghoa, di Tiongkok kuno dulu, punya pemikiran seperti itu. Apa hubungannya dengan yang terjadi di dalam kitab Alkitab di dalam Perjanjian Lama? Nah, seperti itu. Kalau saya menduga bahwa kalau kita melihat sejarah perserahan bangsa-bangsa, tadi saya mencoba bagaimana Abraham dari istrinya Ketura dengan anak-anaknya yang disuruh pergi meninggalkan daerah mereka itu ke sebelah timur. Kalau itu memang keturunan Abraham dari istrinya Ketura dan anak-anak mereka, itu yang pergi keluar, kemudian itu menjadi nenek moyang orang kita Tionghoa. Nah, saya pikir karena mereka tahu cerita itu, mereka tahu pengajaran itu. Cuma bedanya di situ mereka tidak ajarkan dengan bagus, tidak punya catatan-catatan yang bagus, tidak diajarkan turun-temurun, beda dengan orang Israel. Diajarkan sedemikian rupa, kemudian nabi-nabi turun untuk berbicara kepada mereka, jadi mereka punya catatan yang jelas. Dan cerita itu begitu luar biasa mereka pelihara. Nah, kalau itu, teori itu bisa terjadi, maka kita jangan heran bahwa memang nenek moyang kita itu punya konsep tentang Tuhan yang mirip dengan apa yang dipahami oleh Musa, oleh Abraham, khususnya Musa di kitab Keluaran. Tuhan pada saat itu meminta agar dia membangun kemah suci dan kemah pertemuan, dan di situ memberikan persembahan-persembahan seperti itu. Nah, bedanya dengan kita sekarang adalah kita tidak lagi memberikan persembahan. Kenapa? Sudah digenapi dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Di situ semuanya menjadi berubah. Demikian. Ya, terima kasih Boksu. Mungkin untuk topik ini nanti kita akan satu hari ya untuk membahasnya melalui satu dialog biar lebih detail ya. Kalau dari Cuan Tau Anto, kira-kira ada tanggapan nggak untuk pertanyaan Pak Ali Halim? Ya, saya berpikir bahwa ini adalah bayangan-bayangan ya di setiap kepercayaan itu ada. Nah, mungkin ada bayangannya, cuman oknum atau pusat penyembahan itu yang berbeda. Caranya mungkin bayangannya hampir sama. Misalnya kita bukan hanya lihat suku Tionghoa ataupun yang mengaku sebagai atau yang disebut sebagai agama Buddha itu, mereka menyembah Qigong dengan persembahan-persembahan. Sebenarnya bukan hanya itu, kita lihat dari agama tetangga kita, orang Islam, mereka juga ada korban, gitu ya. Nah, bukan hanya juga agama, kita lihat kepercayaan daerah. Saat mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan mereka itu mengorbankan ayam. Ya, nggak usah lihat jauh-jauh. Yang dukun-dukun saja juga banyak meminta korban. Ya gitu ya. Jadi ini semua hampir sama. Semua ini adalah bayangan. Ya, seperti yang Boksu katakan tadi, perbedaannya ada di kayu salib itu. Itu adalah nyata. Tunjukkan kepada kita. Yang lain adalah semua bayangan. Ya, saya rasa itu saja. Oke, terima kasih Guru Injil Anto. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Samuel ya. Dia mau bertanya, apakah kita perlu percaya akan adanya Tuhan? Zaman sekarang banyak yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi sudah banyak fenomena yang sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Ya, ini sepertinya pemikiran orang ateis ya. Bagaimana tanggapannya ini, Boksu Bunsui? Ya, makasih Pak. Saya pikir itu bukan pemikiran sekarang aja. Bukan sekarang saja, itu pemikiran dari dulu-dulu itu sudah ada.
Nah, seperti itu. Ya, ada orang, dia begitu lahir, dia diajarkan tentang Tuhan, dia langsung mengerti dan mengenal Tuhan. Tapi ada orang, dia lahir sampai tua, diajarkan tentang Tuhan, bagi dia Tuhan itu nggak masuk akal. Nah, seperti itu. Dan akhirnya dia mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ini sebuah, saya katakan bukan sebuah fenomena ya, tapi sebuah kenyataan yang real di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini. Masalahnya ialah bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pencipta alam semesta dan pencipta umat manusia, pencipta kita, kita terus berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang yang punya pandangan dan punya pemikiran yang seperti itu. Ya bahkan banyak orang dia tidak perlu Tuhan, dia bergantung kepada dirinya sendiri. Dia bergantung yang mungkin kepada hartanya, kepada uangnya, dan sebagainya. Bisa saja, saya bertemu dengan banyak orang yang seperti itu. Satu kali saya bertemu dengan seorang, saya katakan seperti ini. Apakah engkau mengenal Tuhan Yesus? Dia berkata, tidak ada Tuhan. Dia katakan dalam bahasa Mandarin, 我的钱是我的上帝. Uang saya adalah Tuhan saya. Nah, seperti itu. Saya mencoba menjelaskan, dia juga tidak mau mengatakan Tuhan itu ada. Tapi saya yakin suatu saat di dalam kejadian yang lain, dalam suatu pemahaman yang lain, ya bisa saja dia bisa mengatakan, iya, Tuhan itu ada. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, Bok Su. Untuk Chuan Tao atau Guru Injil Anto, bagaimana tanggapannya untuk pertanyaan Samuel? Ya, saya menanggapi bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu percaya Tuhan, itu bukan karena ilmu pengetahuan, gitu ya. Saya tidak tahu Bapak Samuel bertanya ini dari pribadi hati nurani atau dari dengar-dengar dari atau menyimpulkan dari zaman ini. Nah, kita percaya kepada Tuhan bukan karena informasi, ya. Kita percaya Tuhan karena relasi, bukan informasi. Tapi jika Anda berkata bahwa zaman sekarang banyak yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tahukah Anda bahwa juga banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Ya, banyak sekali. Sampai sekarang sains itu tidak pernah bisa menjawab datang dari mana khatulistiwa ini. Ya, tidak bisa menjawab sampai sekarang. Mereka hanya menjawab tidak tahu. Ya, mereka menyimpulkan ini semua ada ya karena tiba-tiba saja. Ya, seperti itu. Itu adalah jawaban dari sama dengan tidak tahu. Ya, itu tiba-tiba saja, gitu ya. Jadi masih banyak pengetahuan yang tidak bisa kita ketahui. Ya, saya rasa dari itu saja. Iya, terima kasih ya, Guru Injil Anto. Saya ingin tambahkan sedikit ya mengenai kita tidak perlu atau tidak percaya adanya Tuhan, karena semua ilmu itu sudah bisa menjelaskan ya tentang keberadaan dunia ini. Menurut saya, ilmu pengetahuan yang ada kita tahu saat sekarang ini, itu sebenarnya adalah rahasia-rahasia Tuhan yang sudah terpecahkan. Masih banyak rahasia-rahasia Tuhan yang belum terpecahkan. Dan manusia itu, kalau kita katakan kita tidak perlu Tuhan atau Tuhan itu tidak ada, satu saya ingin tanya, apakah kita bisa mengontrol kehidupan kita enggak? Atau bisa mengontrol enggak kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Tidak ada yang tahu. Kapan kita masih bisa makan makanan enak dan seterusnya. Ya. Memang pola makan hidup sehat itu kadang-kadang, tetapi kita juga nggak bisa pastikan bahwa besok kita masih bisa seperti keadaan sekarang atau besok kita masih bisa bangun. Itu tidak ada satu orang pun yang bisa tahu. Jadi itu salah satu juga penjelasan sederhana. Sebenarnya Tuhan itu ada. Masalahnya kita mencari Dia atau tidak. Nah, sekitar itu ya, pemahaman saya ya. Oke, untuk Grace, ini ada pertanyaan, dia minta bantu jelaskan Allah Tritunggal secara sederhana aja. Ya, agar dapat dipahami oleh orang awam dengan simple. Ya. Nah, jadi ini tolong silakan Bok Su Oke. ya.
Ya, makasih Grace. Ya, kadang-kadang begini, orang bicara tentang Tritunggal itu kan sepertinya sesuatu yang ribet. Nah, seperti itu ya. Secara sederhana, Tuhan kita bukan tiga, tapi Tuhan kita itu satu, satu dalam tiga cara berada. Itu kata kuncinya. Tuhan yang Esa dalam tiga cara berada. Cara berada bagaimana? Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, Roh Kudus sebagai penghibur, pembimbing kita zaman sekarang. Untuk bisa memahami itu, saya pikir coba dulu bayangkan logo Mercedes, logo Mercedes. Itu ada 3 garis, tapi ada satu dalam satu lingkaran. Nah, seperti itu. Kalau salah satu garis itu kita buang, dia bukan logo Mercedes lagi. Karena logo Mercedes itu 3 logonya, garisnya di dalam, tapi harus ada lingkaran. Kemudian juga, kalau ada 3 garis di dalam, saling bertemu, tapi tidak disatukan dengan sebuah lingkaran diikat di situ, dia juga bukan logo Mercedes. Jadi sederhana ialah, Tritunggal itu Tuhan yang Esa dalam 3 cara berada. Demikian. Ya, terima kasih Boksu. Untuk Guru Injil Anto, ada tambahan untuk pertanyaan ini? Ya, sebenarnya kita juga banyak tiga-tiga gitu ya. Manusia juga ada tubuh, jiwa, dan roh. Gitu. Buah-buah juga ada kulit, ada daging, ada biji. Misalnya mangga, ya. Kita kalau pisah-pisah itu juga biji mangga, daging mangga, kulit mangga, gitu. Cuman itu nggak bisa dipisahkan ketika kita menyebut itu adalah mangga. Nah, manusia juga seperti itu. Kalau roh terpisah dari tubuh, itu bukan disebut lagi manusia, melainkan adalah mayat. Ya, kita mempunyai 3 pribadi di dalam kita, hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan Tuhan, ya, yang telah dijelaskan oleh Bapak Boksu Pendeta, ya, Bun Sui. Ya, saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Guru Indianto. Ini ada kelanjutan pertanyaannya tadi. Saya kira belum baca habis sebenarnya ya. Di sini ada dikatakan, jika dikatakan Allah Bapa itu penuh dengan kasih, kenapa ada berbagai penderitaan terhadap manusia, terutama orang Kristen? Contohnya sekarang ini adalah wabah corona. Apakah Tuhan sedang menghukum manusia? Bagaimana pendapatnya nih, Boksu Bunsui? Ya, makasih Grace ya. Ini nampaknya Grace ini sedang beraplikasi dengan kejadian sekarang, kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan, Tuhan sedang menghukum umat manusia dengan penyakit corona barangkali ya. Nggak apa-apa, itu juga nggak salah. Kalau kita berbicara tentang kasih dari Bapa, ya memang Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih Tuhan itu beda dengan kasih yang dipahami oleh manusia. Kasih Tuhan itu kasih yang tidak menuntut balas. Artinya apa? Setia nggak setia kita kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi manusia. Karena Tuhan tahu manusia itu terbatas. Nah, persoalannya ialah apakah manusia itu memahami kasih Tuhan itu. Puncak daripada kasih itu adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu juga sampai sekarang tidak bisa dipahami oleh seluruh umat manusia. Hanya orang-orang Kristen yang percaya Yesus yang bisa memahami itu. Sebagian besar manusia belum bisa memahami. Kemudian, kalau dikatakan Tuhan itu penuh kasih, anggapan kita kan begini, kalau Tuhan itu penuh kasih, jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, biarlah terus berada di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti ini maksudnya itu saya pikir, ya tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, semuanya sukses, semuanya lancar-lancar seperti itu. Nah, persoalannya ialah terkadang kita agak sulit memahami cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia di saat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu persoalannya. Terima kasih. Ya, Guru Injil Anto, bagaimana untuk pertanyaan lanjutannya ini? Ya, sama ya. Sulit kita rasanya untuk mengerti kasih dari Allah. Kita nggak bisa mengerti. Tapi kita mengerti bahwa
ketika Tuhan menghajar kita, itu juga untuk demi kebaikan kita. Itu keluar dari kasihnya, dari natur kasihnya. Saya ambil contoh sebagai anak saya. Ya. Anak saya masih kecil, baru 4 tahun. Terkadang dia tidak mengerti kasih aku kepada dia. Misalnya waktu dia 2 tahun. Oh, dia nggak mengerti ini. Dia ingin pegang kompor gas yang ada apinya. Gitu ya. Dia ingin pegang itu babyliss rambut istri saya, ya. Itu kan panas gitu ya. Jadi saya berkata, jangan pegang, ini panas. Dia nggak peduli sampai aku pakai gertakan, pakai suara yang keras. Bagi dia merasa, papa nggak sayang saya. Papa nggak mengasihi saya. Tapi numpang tanya, apakah aku tidak mengasihi dia? Ketika aku memakai nada keras untuk melarang dia. Bagi dia, aku tidak mengasihi dia. Nah, bagi kita yang sudah dewasa, kita tahu bahwa ketika aku memakai nada keras, memaki, memarah anak saya, itu karena demi kebaikannya. Nah, begitu juga dengan terkadang kita sulit mengerti kasih Allah Bapa. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Tapi percayalah bahwa natur Tuhan adalah kasih. Apa yang dia lakukan, itu segala sesuatu keluar dari naturnya, yaitu kasihnya. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Guru Injianto. Untuk jawabannya ya. Di sini masih ada beberapa pertanyaan ya. Saya pikir kita masih ada waktu, kita tarik 15 menit lagi lah ya. Sudah 1 jam dari tadi. Memang jadwal kita 1 jam, tapi kita ada sedikit toleransi juga. Di sini ada dari Papa iPhone. Ini kalau bisa lain kali tolong ganti nama ya Pak ya. Kita nggak ngerti ini dengan siapa kita ngomong. Ini rahasia Tuhan apa bisa dipecahkan manusia Pak Johan? Wah, ini pertanyaannya harusnya bukan ke saya ya, ke narasumber ya. Rahasia Tuhan apa bisa dipecahkan manusia Pak Johan? Ini mungkin saya jawab sepintas lah ya. Nanti mungkin Bok Su sama Contoh Anto atau Guru Injianto bisa tanggapi. Sekarang kita pakai handphone ya contohnya. Ya. Itu 50 tahun yang lalu, handphone itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, yang mustahil. Jadi pada saat sekarang kita bisa menggunakan handphone. Handphone itu sebenarnya adalah rahasia Tuhan yang telah kita pecahkan loh saat ini. Yang telah manusia pecahkan. Masih banyak lagi rahasia-rahasia Tuhan yang pada saat ini mungkin masih di atas jangkauan pemikiran manusia. Tapi saya yakin seiring waktu manusia berkembang, banyak rahasia-rahasia Tuhan itu bakal dipecahkan. Ya, kita nggak tahu apa aja itu. Seperti handphone, 50 tahun yang lalu orang juga nggak terpikir. Saat ini kita begitu gampangnya untuk bisa berkomunikasi dengan handphone itu. Nah, ini contohnya. Jadi maksud saya rahasia Tuhan itu bisa dipecahkan. Tetapi mungkin dalam sebatas manusia dan pada masa itu. Ya, nah, ini saya coba lemparkan ke Bok Su Bun Sui. Bagaimana dengan tanggapan ini, Bok Su? Ya, makasih Pak ya. Sebetulnya Tuhan dengan manusia itu nggak ada lagi main rahasia-rahasiaan. Nggak ada. Tuhan dengan manusia itu selalu berterus terang. Selalu berterus terang. Sebagai contoh, sewaktu Tuhan menyatakan bahwa dia mengasihi manusia, itu sudah dipesankan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita melihat Yohanes 3:16, di situ dikatakan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 1:14, firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Artinya apa? Tuhan oleh karena kasih-Nya terhadap manusia yang berdosa, yang tidak setia kepada Dia, semakin manusia itu menjauhkan diri daripada Tuhan, menyembunyikan diri daripada Tuhan,
semakin Tuhan itu mendatangi dia untuk menyatakan, terus terang, saya mengasihi kamu. Buktinya saya mengasihi kamu, mengasihi manusia berdosa, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke tengah-tengah dunia, menderita disalibkan. Nah, oleh sebab itu. Namun saya coba memahami rahasia yang dimaksud barangkali adalah rahasia. Ada sesuatu hal yang terkadang terhadap Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Jadi seolah-olah itu sangat tersembunyi. Tapi yakinlah Bapak, kalau Bapak bisa membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, yaitu Alkitab di dalamnya, di situ kita bisa melihat dengan terang benderang isi daripada hati Tuhan terhadap kita, terhadap Bapak pribadi, seperti itu. Demikian, Pak. Itu ya. Kalau contoh Anto bagaimana untuk pertanyaan ini, ya? Ya, jika kita berkata bahwa ada misteri Tuhan, ada rahasia Tuhan, ya, itu tentang Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai keselamatan bagi dunia ini. Ini misteri, ya, tidak ada seorang pun yang tahu dari dulu sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, itulah misteri yang diberitahukan kepada kita semua. Ya, Paulus berkata di dalam ayat, di dalam suratnya, dia juga berkata bahwa ada misteri dari Tuhan yang dirahasiakan Tuhan dari dulu, ya, tetapi telah terbuka melalui Tuhan Yesus. Itu tercatat di Ulangan 29, gitu ya. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi kita tahu bahwa dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru ada misteri Tuhan, ada rahasia-rahasia Tuhan, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi ini ada rahasia. Jadi ketika kita berkata, menyebut bahwa misteri Tuhan, rahasia Tuhan, itu tentu bukan tentang teknologi-teknologi yang akan ditemukan oleh zaman sekarang, melainkan adalah janji, penggenapan janji Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita berkata misteri, rahasia, itu tentang Yesus Kristus yang diperkenalkan, tapi dibilang itu bisa diperkenalkan, bisa dibukakan, yaitu wahyu bagi kita semua. Ya, saya rasa itu saja. Oke, Bok Su, mengingat waktu yang terbatas, dan ini sebenarnya ada pertanyaan Hosea ya. Tapi saya rasa ini kita skip aja. Nanti kita ada topik khusus untuk membicarakan ini. Jadi kita dengan waktu yang sekitar 1 jam 15 menit, ya, kita tidak bisa membicarakan iman Kristen itu secara lengkap. Tapi nanti kita akan memberikan topik ya yang berbeda-beda setiap minggunya, setiap hari Senin. Itu nanti pertanyaan saudara itu otomatis akan terjawab. Oleh sebab itu, kami sangat menghimbau tetap bisa ikut dialog ini, ya. Dialog ini juga tetap gunakan ID Zoom dan password yang sama, itu tidak akan berubah. Ya, saudara tetap bisa ikut. Kita tidak akan ubah dia punya ID Zoom-nya maupun password. Ya. Waktunya juga usahakan 15 menit sebelum jam 7.30 kita udah standby. Dan minggu depan, bagi yang terlambat, ya mungkin saya nggak ada admit masuk lagi. Ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Untuk hari ini nggak apa-apa ya. Karena memang kita permulaan, tapi ini salah satu aturan. Kita mengharapkan semua yang mendengar mereka bisa konsentrasi. Ya, jadi kita harapkan semua yang kita paling lambat jam 7.35, setelah itu kita nggak ada terima admit lagi ya untuk yang masuk. Dan kalau bisa, saya harapkan nama di telepon kita itu tolong kasih nama kita yang sebenarnya. Ya. Karena kita nggak kenal ya siapa saudara, siapa ibu ya seperti ini ada Galaxy A50 ya, Papas iPhone ya dan seterusnya. Ya tolong kasih nama ya karena kita itu kalau saling tidak kenal ya kita itu susah ya
Tapi lebih bagus kalau bisa saling kenal. Ya. Kira-kira demikian, dan ini channel ini ya semua saya rekam. Saya rekam dan akan saya upload ke YouTube ya. Jadi setiap hari Senin hasil daripada Zoom ini itu hari Rabu saya akan upload ke YouTube. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin tadi terlambat datang atau tidak sempat untuk masa-masa akan datang, boleh buka channelnya. Nanti channel YouTube-nya saya juga akan share ke WhatsApp. Saya harapkan semua akan tahu ya. Nanti minggu depan saya akan beritahu channel YouTube-nya ya. Jadi demikian. Jadi saya harapkan dengan adanya dialog ini ya, nanti ini semua menjadi satu kumpulan informasi yang berisikan iman Kristen. Ya, bagi teman-teman yang sudah percaya juga cukup bagus, bisa membuat keyakinan kita lebih baik, dan inilah kesempatan kita juga untuk bisa bertanya. Dan untuk teman-teman yang belum percaya, ya mungkin channel YouTube itu ya kita boleh share kasih mereka. Ya, sekedar untuk menambah pengetahuan mereka ya, atau juga boleh digunakan sebagai bahan untuk menginjili. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini kalau bisa kita buka semua ya. Saya ada minta teman kita Pak Sunarlim tolong fotokan apa kita ini. Biar kita bisa nampak wajahnya, bisa tolong ya. Pak Sunarlim bisa tolong fotokan ya. Oke. Ayo, yang tadi bersembunyi, ayo Ya, nampakkan wajahnya. Pak Parlin, mana lagi? Sofian, Pati Pandi, ini Papas iPhone lagi ya, Sanita, Iya. Abi Tamizi, ya Pak Sugoro, ya, tolong ya Pak Sunarlim nanti biar kita dokumentasikan. Kenapa banyak yang sembunyi ya? Iya, ini total ada 52 sampai 60 orang tadi ya. Oke. Sudah Pak Sunarlim? Oke. Sudah ya? Ayo pasang gaya masing-masing. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali lagi, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Lembaran kedua. Lembaran kedua ya? Iya, bisa nampak? Ya, di sini 3 lembar. Iya, ada 3 lembar. Ada sekitar 50-an, 60-an ya. Ini masih lembaran pertama. Lembaran kedua. Pak Sunarlim tinggal scroll aja itu sebenarnya. Iya, saya tinggal scroll. Iya. Tapi yang 2 masih banyak yang ini, yang kosong nih. Iya ya. Megawati. Iya. Belum hanya nampak nama ya Pak ya? Iya. Oke lah, nggak apa lah ya. Gimana, sudah difoto? Yang nomor 2 memang nggak muncul ya? Iya, muncul nama aja. Ya, nggak apa-apa lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita ubah ketiga ya. Oke, thank you. Sebelum kita bubar, saya minta Cuan Tau Anto untuk doa penutup ya. Cuan Tau ya, tolong ya. Ya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami sadar Tuhan masih banyak hal yang kami tidak mengetahui dengan jelas. Tapi kami percaya Tuhan suatu hari kami akan mengenal Engkau lebih jelas lagi. Siapakah Engkau sesungguhnya? Tuhan kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau. Sehingga kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudari yang ikut dialog pada malam hari ini. Kau berkati Tuhan, Kau tuntun dan pimpin hidup mereka. Sehingga mereka merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya. Ketika mereka berdoa,
kiranya Engkau mendengar doa mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita bubar, saya mau informasikan topik untuk minggu depan, itu topik yang sangat menarik, yaitu topik tentang penciptaan. Judulnya, Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada. Jadi saya harapkan semua kita bisa ikut, dan invite dan ajak teman-teman yang lain lagi. Kalau saya lihat nanti banyak yang datang, banyak yang mau ikut, nanti Zoom-nya saya akan upgrade menjadi 300 atau bahkan sampai 1.000 orang. Ya, sehingga semua bisa mendapat berkat, mendapat informasi. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Kita akhiri pertemuan ini. Amin.